Pada tanggal 10 November 1946, Belanda melakukan perundingan Linggarjati dengan pemerintah Indonesia. Salah satu isi dari perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Selanjutnya, Belanda diharuskan sudah meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan pasukannya kurang lebih 2.000 tentara di Bali yang diikuti oleh tokoh-tokoh yang memihak Belanda. Tujuan dari pendaratan Belanda ke Bali sendiri adalah untuk menegakkan berdirinya negara Indonesia bagian timur. Di saat pasukan Belanda sudah berhasil mendarat di Bali, perkembangan politik di pusat pemerintahan Republik Indonesia kurang menguntungkan akibat perundingan Linggarjati, di mana Pulau Bali tidak diakui sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Pada umumnya, rakyat Bali sendiri merasa kecewa terhadap isi perundingan tersebut karena mereka merasa berhak masuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih lagi, ketika Belanda berusaha membujuk Letnan Kolonel Gusti Ngurah Rai untuk diajak membentuk negara Indonesia Timur, untung saja ajakan tersebut ditolak dengan tegas oleh Gusti Ngurah Rai, bahkan dijawab dengan perlawanan bersenjata pada tanggal 18 November 1946. Pada saat itu, Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya, Ciung Wanara, berhasil memperoleh kemenangan dalam penyerbuan di Tangsi Nica di Tabanan. Karena geram, kemudian Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya di Bali dan di Lombok untuk menghadapi perlawanan Gusti Ngurah Rai dan rakyat Bali. Selain merasa geram terhadap kekalahan pada pertempuran pertama, ternyata pasukan Belanda juga kesal karena adanya konsolidasi dan pemusatan pasukan Ngurah Rai yang ditempatkan di Desa Adeng, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali. Setelah berhasil mengumpulkan pasukannya dari Bali dan Lombok, kemudian Belanda berusaha mencari pusat kedudukan pasukan Ciung Wanara. Pada tanggal 20 November 1946, Gusti Ngurah Rai dan pasukannya melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. Tak pelak pertempuran sengit pun tidak dapat diindahkan, sehingga sontak daerah Marga yang saat itu masih dikelilingi ladang jagung yang tenang berubah menjadi pertempuran yang menggemparkan dan mendebarkan bagi warga sekitar. Bunyi letupan senjata tiba-tiba serentak mengepung ladang jagung di daerah perbukitan yang terletak sekitar 40 km dari Denpasar itu. Pasukan pemuda Ciung Wanara yang saat itu masih belum siap dengan persenjataannya tidak terlalu terburu-buru menyerang serdadu Belanda. Mereka masih berfokus dengan pertahanannya dan menunggu komando dari Gusti Ngurah Rai untuk membalas serangan. Begitu tembakan tanda menyerang diletuskan, puluhan pemuda menyeruak dari ladang jagung dan membalas sergapan tentara Nica. Bentukan Belanda dengan senjata rampasan akhirnya Ciung Wanara
berhasil memukul mundur serdadu Belanda. Namun ternyata pertempuran belum usai. Kali ini serdadu Belanda yang sudah terpancing emosi berubah menjadi semakin brutal. Kali ini bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun Nietzsche menggempur pasukan muda Gusti Ngurah Rai ini dengan bom dari pesawat udara. Hamparan sawah dan ladang jagung yang subur itu kini menjadi ladang pembantaian penuh asap dan darah. Perang sampai habis atau puputan inilah yang kemudian mengakhiri hidup Gusti Ngurah Rai. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa puputan Margarana. Malam itu pada 20 November 1946 di Marga adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat di Indonesia melawan kolonial Belanda demi nusa dan bangsa.